Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Lail. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban bagi kamilah atau milik kami hidayah. Qala ulama'una, ulama kita berkata, fihi iltizamu minallahi azza wa jalla ayyubayyina lil khalqi ma yahtaduna bihi ilaihi. Pada ayat ini ada penjelasan bahwa lazim bagi Allah untuk menjelaskan kepada makhluknya sesuatu yang bisa seorang hamba dengan sebab hidayah ini dia mendapatkan kebaikan. Yani wal muradu bil hudahunna huda al bayan wal irsyad. Maksud petunjuk di sini adalah petunjuk untuk memberikan penjelasan dan petunjuk untuk mengarahkan kepada kebenaran. Fa inna Allah ta'ala iltazama ala nafsi bayana dzalika hatta la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah. Sehingga Allah melazimkan bagi dirinya untuk memberikan penjelasan hidayatul bayan wa hidayatul irsyad, supaya manusia tidak punya alasan lagi kalau nanti berdiri di hadapan Allah. Maksudnya Allah telah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada manusia yang menyimpang, mereka tidak punya hujah di hadapan Allah lagi. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya. Apa itu yang diwahyukan? Kebenaran, supaya manusia tidak punya hujah lagi di hadapan Allah. Pada ayat yang ke-165 Allah mengatakan rusulan mubasyirina. Para rasul adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira, wa mundirina, dan memberikan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah Allah mengutus utusan kepada mereka. Di mana tugas para rasul? Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan penjelasan yang nyata. Kalau sudah sampai, manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah berkata, saya belum tahu, saya belum mengerti. Fala yumkinu lil aqlil bashari ay yastaqilla bi ma'rifatil huda. Walidzalika iltazama Allah azza wa jalla bi ayyubayyinal huda lil insan. Di mana akal manusia tidak mungkin bisa mengetahui petunjuk kecuali dengan cara dijelaskan. Makanya Allah menjelaskan petunjuk ini kepada manusia
dengan berkata inna alaina lal huda, sesungguhnya petunjuk itu menjadi kewajiban kami untuk menyampaikannya. Petunjuk ada dua macam. Pertama namanya huda irsyad huda taufik atau hidayah taufik. Ini tidak bisa memilikinya kecuali Allah. Seperti menjadikan orang yang berbuat bid'ah berubah menjadi orang yang mengikuti sunnah. Orang maksiat menjadi taat, kafir menjadi muslim, itu haknya Allah. Bodoh menjadi berilmu, lalu istiqamah, ini hidayah taufik. Tapi hidayah irsyad wa dilalah, yang kedua hidayah untuk menunjukkan jalan yang lurus, hidayah untuk memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Allah punya hak yang demikian, tapi Allah juga memberikan kepada makhluk. Seperti Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menerangkan mana jalan yang benar, mana yang salah. Demikian pula Allah berikan kepada para ulama. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu ulama, jika kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara. Berarti para ulama bisa memberikan hidayatul irsyad, menunjukkan mana salah dan mana benar. Kama qala Allah li Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula Allah mengatakan kepada nabinya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini Islam, ini kekufuran, ini tauhid, ini syirik. Nabi bisa memasukkan orang musyrik kepada tauhid, itu haknya Allah. Hidayatut taufik. Amma hidayatut taufik fa hiya ilallah, milik Allah saja hidayatut taufik. La ahadun yastati'u ay yuwafiqa syakhsan, enggak mungkin satu manusia pun bisa memberi hidayah taufik kepada orang lain. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yahdi may yasha, ialah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita perhatikan ikhwan, firman Allah Ta'ala yang mengatakan inna alainal huda, sesungguhnya kewajiban atas kami untuk memberikan hidayah. Wajadna anna Allah Ta'ala bayyana kulla syai', kita dapati ternyata Allah telah menjelaskan semua hal yang mengantarkan kepada surga. Wa bayyana ma yalzimun nasa fil aqidah, menjelaskan kepada manusia hal-hal yang wajib dilakukan oleh manusia dalam masalah akidah. Wa ma yalzimuhum fil ibadah, Allah juga telah menjelaskan kepada manusia apa yang wajib dilakukan oleh mereka dalam masalah ibadah. Wa ma yalzimuhum fil akhlaq, apa yang wajib bagi mereka dalam masalah akhlak. Wa ma yalzimuhum fil muamalah, Allah pula yang telah mewajibkan bagi mereka untuk mengetahui hal-hal yang telah ditetapkan dalam masalah muamalah dan menjauhi setiap perkara yang haram. Allah telah terangkan semuanya. Tidak ada yang tertutupi. Itu menjadi kewajiban Allah. Naam qabila rahimani wa rahimakumullah. Qala rajul minal musyrikin lil Salman al-Farisi. Suatu ketika ada lelaki musyrik berkata kepada Salman al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah?" Adakah nabimu mengajarkan kepadamu sampai-sampai masalah buang hajat? Qala ajal, betul, kata Salman. Allaman hatta al-qira'ah, beliau ajarkan kami walaupun sampai pun dalam masalah buang hajat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yani hatta ada buqadail haja annamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Masalah buang hajat Nabi ajarkan kepada umatnya. Kalau perkara ini diajarkan, apalagi masalah yang lebih besar.
Masalah takfir, bagaimana cara mengkafirkan seseorang, ada dalilnya. Ada penjelasannya, enggak serampangan. Masalah tabdi', membid'ahkan seseorang, ada juga aturannya. Diterangkan dalam Islam. Tidak mungkin Nabi atau Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, tidak menjelaskannya, tidak mungkin. Kalau buang hajat saja diterangkan, tentu Islam menjelaskan perkara yang lebih besar daripada itu. Wa ya'idu hadza qaulu ta'ala, di mana Allah menegaskan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan. Aku redha bagi kalian Islam adalah agama. Agama bagi kalian yang kuredha itu Islam. Begitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam tidak membutuhkan tambahan. Barang siapa ingin mencari kebaikan, cari dalam Islam. Mencari jalan keselamatan, temukan dalam Islam. Menghindari perkara-perkara yang memburukkan dunia dan akhirat seseorang, cari dalam Islam. Ada semua. Solusi problem umat yang ada pada hari ini dijawab sama Islam. Semua. Nggak ada yang kurang. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Dijelaskan oleh Allah. Sebab kalau tidak, manusia punya hujah nanti di hadapan Allah. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata tentang firman Allah ta'ala, wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujah bagi makhluknya kecuali surat Al-Asr ini buat mereka, sudah cukup. Ternyata bukan Al-Asr, begitu banyak surat diturunkan oleh Allah, 114 surat. Allah turunkan kepada hambanya. Kalau seandainya hamba masih merasa kurang, nih zalim. Semua ada dalam Islam. Nah, kadalik. Maka Allah katakan sekali lagi, wa inna alaina lal huda. Kewajiban bagi kami lah untuk memberikan penjelasan yang nyata, hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan milik kami lah negeri akhirat, milik kami pula negeri dunia. Yani lal akhirah wal ula. Al ula mutaqaddamatu al akhirah fi zamani. Yang dinamakan al-ula karena keadaannya didahulukan, kejadiannya dibandingkan, maksudnya kondisinya dibandingkan akhirat. Dunia diberikan oleh Allah kepada manusia duluan, nanti kemudian diberikan kepada mereka akhirat setelah dunianya. Tapi dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Negeri dunia dan negeri akhirat. Pertolongan Allah kepada manusia di dunia dan di akhirat itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, kalau mungkin manusia di dunia merasa selama di dunia dia punya dunia, dialah penguasanya. Orang-orang kaya, para raja, pemimpin-pemimpin kalau merasa dunia ini milik dia, nanti di hari kiamat Allah berfirman dalam surah Ghafir, limanil mulkul yawm, milik siapakah hari ini, yaitu hari kiamat. Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar, itu milik Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Falihadza qaddama dzikrul akhirah min ajli hadhil faidatil ma'nawiyah. Dari sini kita bisa mengetahui kenapa akhirat disebutkan terakhir atau dalam ayat yang lain disebutkan lebih dahulu dibandingkan dunia, untuk memberikan faedah kepada kita bahwa pada hakikatnya kehidupan dunia itu sementara dan kehidupan akhirat itu yang sejatinya. Tapi dua-duanya milik Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia tidak memiliki apa-apa. Butuh kepada hidayahnya Allah, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, negeri dunianya dan negeri akhiratnya. Makanya kita berkata dalam surat Al-Fatihah ketika kita baca, Allah mengatakan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Saya ditanya oleh seorang pemuda, bagaimana nih Ustaz? Saya pernah mendengar ceramah atau ucapannya pendeta yang berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dia mengatakan itu orang yang pelin-pelan, belum yakin dengan kebenaran. Kata mereka, kata orang ini, buktinya dia membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Berarti dia itu belum lurus. Kita jawab, ini orang bodoh, jahlun bal murakkab, sudah bodoh kuadrat. Dia tidak memahami ayat dengan baik. Dia mengira bahwa jalan yang lurus itu maksudnya adalah cuma satu perkara saja, padahal banyak perkara. Seorang dari kafir masuk Islam masih butuh hidayah. Apa di antara bentuk hidayahnya? Mencintai Islam. Karena nggak semua orang masuk Islam cinta dengan Islam. Maka dia butuh dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika dia sudah berada dalam jalan yang lurus, Islam, cinta Islam, dia masih butuh yang lainnya, istiqomah dalam beragama. Karena nggak semua orang yang dapat hidayah, mencintai hidayah, kemudian dirinya istiqomah dalam hidayah, belum tentu. Kalau dia sudah istiqomah dalam hidayah, belum tentu akhir kehidupannya di atas hidayah. Maka dia butuh lagi meminta kepada Allah Ta'ala. Maka ucapan ihdinas siratal mustaqim ini maknanya meminta hidayah ke jalan yang lurus terus menerus, nggak cuma sekali. Nah, maka makna meminta ihdinas siratal mustaqim tidak menunjukkan bahwa orangnya tidak tahu atau tidak berada, bahwa orangnya tidak berada dalam jalan yang lurus, tidak demikian. Misalnya bapak-bapak sudah sehat, tapi bapak berkata dalam doa pagi harinya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i wal basari. Ya Allah, berikan kesehatan pada badanku, jasadku, penglihatanku, pendengaranku. Apakah orang meminta seperti ini berarti orang itu mata dan jasadnya tidak sehat? Kan tidak, Bapak. Faham maksudnya, Bapak? Kalau Bapak mengatakan, ya Allah beri aku rezeki, apa selama ini Allah gak ngasih rezeki? Tetap diberi rezeki. Tapi kita butuh rezeki yang terus menerus. Faham tuh? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadzalik. Makanya di sini kita mengetahui bahwa memang Allah saja yang patut diminta yang demikian itu. Dialah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian negeri akhirat dan dunia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan akhirat didahulukan dibandingkan dengan dunia. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Kenapa penyebutan dalam ayat ini dunia didahulukan dibandingkan akhirat? Ada faedah seperti firman Allah dalam surah At-Tahrim, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Afwan, dalam surah Al-Mulk maksud saya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang menciptakan mati dan hidup. Padahal kan kenyataannya hidup itu duluan, tapi disebutkan oleh Allah mati dulu. Tujuannya supaya manusia tahu hidup itu ujungnya mati. Lebih penting hidup sesudah mati dibandingkan hidup sebelum mati. Disebutkannya akhirat lebih dahulu itu menunjukkan negeri akhirat jauh lebih penting dibandingkan dunia. Di mana pada hari ini manusia kecondongannya kepada dunia jauh lebih banyak. Sampai mereka lupa dengan negeri akhirat. Kalau toh mereka berkata hidup di dunia itu mesti 50% agama, 50% dunia, itu bohong. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam hati manusia dua sifat, fajir, berbuat dosa, dan takwa, berlaku takwa. Pasti manusia memilih salah satunya. Kecondongannya ada pada salah satunya. Yang memilih kefajiran, ketakwaannya berkurang. Yang memilih ketakwaan, kefajirannya berkurang. Yang memilih cinta dengan akhirat, kecintanya kepada dunia berkurang. Yang memilih kecintanya kepada dunia, kecintanya kepada akhirat akan berkurang. Seperti itu keadaannya. Enggak mungkin dia mencintai dunia sama dengan mencintai akhiratnya. Itu tidak mungkin sampai hari kiamat. Faham ya billah? Maka orang muslim itu diajarkan cinta akhirat. Nanti dunianya akan ikut kepada dirinya. Bukan mencintai dunia, akhirnya akan ikut dia, tidak. Cintai akhirat. Itu jauh lebih utama. Nah, kata Allah rahimahullah. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang berikutnya, "Fa andartukum naran
talazza. Maka kami peringatkan kalian dengan neraka talazza, yang menyala-nyala, yang membara, yang mengeluarkan api yang panas. Fa andartukum ay khawaftukum, aku takut-takuti kalian, aku ancam kalian. Ini neraka. Allah terangkan, Pak, neraka itu ternyata tidak hanya satu nama, banyak nama neraka. Ada yang disebut dengan Jahannam, sebuah neraka yang dalamnya ketika manusia jatuh, naudzubillah, dari bibirnya sampai ke darat, sampai ke tempat neraka itu ada apinya. Jatuhnya selama 70 tahun. Dalam riwayat yang lain 700 tahun baru sampai. Luasnya, Nabi SAW menyebutkan dimasukkan ke dalam neraka itu matahari dan bulan. Tapi neraka berkata, hal mim mazid, masih ada yang bisa dimasukkan lagi. Bukan berarti matahari dan bulan disiksa, bukan, untuk menunjukkan neraka itu luas sekali. Kalau matahari aja bisa masuk ke dalam neraka, dan menunjukkan tentang panasnya neraka. Matahari itu panas, tapi panasnya matahari terbakar juga dengan panasnya api neraka. Coba lihat, Allah mengatakan fa'andartukum naran taladdu, aku peringatkan kalian, aku takuti kalian dengan neraka. Tapi manusia, masya Allah, mereka terkadang tidak takut dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwati rahimanillah, maka Allah mengatakan la yaslaha illal asqa, tidaklah masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang celaka. Al-asqa, makna asqa artinya adalah isim tafdil dari kalimat asqa. Maksudnya orang yang celaka, bukan isim tafdil. Maaf, saya ulangi. Asqa maknanya adalah orang yang celaka. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak mungkin melainkan orang itu pasti adalah orang yang celaka dan paling merugi. Allah katakan dalam surah Hud, fa'ammal ladzina syaqaw fa finnar, adapun orang-orang yang celaka yaitu musyrikin dan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka. Berarti di dalam neraka itu enggak ada orang yang beruntung. Tapi aneh, Bapak, kita menjumpai, mungkin sudah saya sampaikan kepada Anda, saya ingin ulang lagi, ada seorang lelaki yang bernama Yusuf Al-Bustami. Dia seorang sufi. Dia mengatakan dalam ucapannya yang masyhur, dan ini adalah ucapan yang sesat dan ucapan yang menyesatkan. Ia mengatakan tentang dirinya, maksudnya adalah Yusuf Al-Bustami, wadittu an qad qamatil qiyamah, aku berharap kalau nanti kiamat sudah dibangkitkan dengan cepat, hatta ansiba himati ala jahannam, supaya nanti saya kalau kiamat sudah terjadi, aku mau bikin kemah di atas neraka jahannam. Fasalu rajulun, laki-laki bertanya, walima dzaka ya Aba Yazid, bagaimana bisa kamu berkata demikian wahai Abu Yazid? Faqal, ya Abu Yazid Al-Bustami ini berkata, inni a'lamu anna jahannama idza ra'atni, karena aku ini tahu neraka jahanam kalau melihat diriku, tahmidu, apinya meredup, tidak panas. Fa akuna rahmatan lil khalqi, maka aku menjadi rahmat bagi makhluk-makhluk yang ada. Ini Abu Yazid Al-Bustami, orang sufi. Dia mengatakan bahwa kalau kiamat terjadi, dia mau bikin kemah di dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Padahal Allah mengatakan fa andartukum naran talazza, aku takuti kalian, aku peringatkan kalian tentang neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Allahul musta'an. Hanya Allah lah tempat kita meminta tolong. Betapa sesat orang yang punya pemikiran yang seperti ini. Nah, manusia di zaman sekarang begitu, meremehkan neraka. Malah dia menantang Allah, kalau perlu dimasukkan dengan segera dengan api neraka. Padahal kalau dia jatuh, luka kecil saja dia udah merintih, apalagi terbakar oleh api neraka. La yasla illal asqa. Benar ucapan Allah yang mengatakan tidaklah masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang celaka. Kalimat syaqawa lawan daripada sa'adah. Jadi syaqawa artinya kesengsaraan.
Adapun sa'ada Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia tempatnya di dalam surga. Di neraka tidak ada kebahagiaan, alhamdulillah. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang celaka itu adalah orang yang mendustakan agama. Mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa tawalla, dan berpaling dari mempelajari agama Allah. Ingat, Imam Muhammad At-Tamimi menyebutkan min nawaqidil islami asrah, ada 10 perkara yang sering dilakukan oleh manusia dan itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Salah satunya beliau berkata, yakni al-i'radu an dinil Islam wa al-i'radu an ta'allumu dinil Islam, berpaling dari mempelajari agama Islam. Allah katakan dalam Al-Quran walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang kafir itu adalah orang yang bila disampaikan kepada mereka peringatan tentang agama, mereka berpaling, tidak mau belajar agama. Hati-hati. Orang yang meninggalkan belajar agama sedikit demi sedikit, dia akan meninggalkan agamanya. Saya ulangi kalimatnya, jangan salah paham. Orang yang meninggalkan mempelajari agama sedikit demi sedikit, dia akan tinggalkan agamanya tanpa dia sadari, dan itu kenyataannya demikian. Coba lihat sebagian orang yang tidak mempelajari agama pada hari ini, kafirlah. Mulai dia tidak takut dengan Allah, menanggalkan jilbab bagi wanitanya karena nggak belajar agama. Laki-lakinya mulai memakai yang diharamkan oleh Allah, emas misalnya haram bagi laki-laki, dia pakai. Zina dianggap biasa, minum khamr dianggap gaya hidup manusia. Memakai tato yang dilaknat oleh Allah, yang Nabi mengatakan la'anallahu al-musimat wal mustawsimat, Allah laknat, Allah kutuk orang yang minta ditato dan tukang tato. Tapi dia tidak merasa takut lagi dengan Allah Ta'ala karena tidak belajar agama. Yang pada akhirnya Nabi mengatakan sayakunu fi akhir zaman min ummati yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Kelak akan ada di akhir zaman umatku itu paginya beriman, sorenya sudah menjadi orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan agamanya Allah Ta'ala, mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran, mendustakan perintah dan larangan, berpaling dari perintah dan larangan. Ini kadzdzaba wa tawalla. Naudzubillah min dzalik. A'radu an ta'atillah, berpaling dari ketaatan kepada Allah. A'radu amma ja'at bir rusuluhu, berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sekarang Bapak. Berapa banyak manusia pada hari ini kalau disodori sunnah Nabi, dia berkata itu cuma sunnah. Akhi, makanlah dengan tangan kanan, kan gak wajib. Padahal makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Kalau kita kan katakan badannya, akhi sholatlah berjamaah ke masjid, apa jam mereka gak wajib, cuma sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita sodorkan agama, kata mereka, kita kan hidup tidak di Saudi Arabia. Memangnya Islam cuma di Saudi? Islam itu di semua muka bumi Allah. Kalau manusia berkata begini, mesti kita katakan, kalau gitu kamu jangan tinggal di bumi. Bumi ini milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tinggal di laut tetap milik Allah, mau tinggal di hutan tetap milik Allah. Mau di mana dia punya tempat. Maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan setiap manusia mesti beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berpaling, tadi itu Allah mengatakan la yaslaha illal asqa, tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang yang sengsara, celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabu al atqa, dan kelak kami akan jauhkan neraka itu dari orang yang bertakwa. Atqa isim tafdil dari makna takwa. Jadi orang yang paling bertakwa, maksudnya orang bertakwa, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Jadi ingat ikhwabillah, makna takwa luas, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi masih banyak lagi makna takwa yang lainnya. Intinya takwa itu punya ciri-ciri. Salah satu cirinya alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang dengan hartanya dia keluarkan dan dia mensucikannya. Dia memberikan hartanya dan dia mensucikan jiwanya dengan hartanya, yaitu berzakat, mengeluarkan sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Yang wajib zakat mal, zakat harta maksudnya.
zakat perdagangan, zakatul fitri. Yang sunnah sedekah tiap hari. Nah, Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil sebagian dari harta mereka sebagian nilai sedekah, yaitu zakat. Bapak, zakat ini wajib hukumnya. Di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak membayar zakat diperangi. Sampai Umar bertanya, "Wahai Abu Bakar, bukankah Nabi kita mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, darahnya terjaga, kehormatannya terjaga, hartanya terjaga." Kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kita mengatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, zakat haknya Islam. Maka Abu Bakar perangi Bani Hanifah yang tidak mau bayar zakat. Nah, kadzalika. Maka fadhil rahimanallah, enggak boleh kita tidak bayar zakat. Kalau misalnya Bapak pernah tidak membayar zakat di suatu tahun, terkumpul sampai 15 tahun, kalikan 15 dari zakat yang dia harus keluarkan. Enggak boleh. Dia cuma keluarkan di tahun ini, yang lalu tidak dikeluarkan, tahun-tahun yang lalu dia tidak keluarkan. Setelah dia mengetahui hukum tentang zakat itu wajib. Sampai di sini waktunya telah selesai. Saya tambahkan, tapi ingat, ada satu zakat yang dibuat oleh manusia yang itu tidak datang dari syariat. Mereka menyebutnya dengan zakat profesi. Itu tidak ada dalilnya. Zakat profesi tidak ada dalilnya. Penjelasannya insyaallah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruhu wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.